Assalamualaikum Sobat Muslimah semua. Pasti kalian pernah mengalami hal serupa. Masa suci dari haid itu mempunyai dua tanda bagi seorang wanita. Pertama, keluarnya cairan bening. Kedua, berhentinya darah haid. Bahkan jika seorang wanita menempelkan kapas atau semacamnya pada tempat keluarnya haid, kapas tersebut bersih, tidak ada sisa darah, flek kecoklatan atau kekuningan. Sebagian wanita masa sucinya bisa diketahui dengan keluarnya cairan bening, namun sebagian lainnya tidak melihatnya. Akan tetapi dengan mengeringnya daerah kewanitaannya menjadi tanda masa suci dari haid. Al-Qosoh Baida adalah sesuatu yang menyerupai benang putih yang keluar dari kemaluan wanita pada akhir masa haidnya, yang menjadi tanda kesuciannya. Atau dikatakan juga cairan bening yang keluar dari akhir masa haidnya. Jika darah haid sudah berakhir dan tempat keluarnya sudah mengering dengan sempurna, maka Anda sudah suci dari haid. Kemudian janganlah dihiraukan jika ada cairan kuning atau lainnya yang keluar setelahnya. Berdasarkan hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, kami dahulu tidak menghiraukan flek kecoklatan dan kekuningan yang keluar setelah masa suci. Hadis riwayat Abu Daud 307 dan disahihkan oleh Syekh Albani. Imam Nawawi rahimahullah berkata, tanda berakhirnya haid dan keberadaan masa sucinya bahwa keluarnya darah dan flek kekuningan dan kecoklatan akan terhenti. Jika sudah terhenti, maka seorang wanita dianggap sudah suci, meskipun setelahnya keluar cairan bening atau tidak. Ulama Lajnah Daimah pernah ditanya, seorang wanita telah berhenti darah haidnya. Dia melihat cairan yang warnanya agak kecoklatan, di titik yang terbatas dan jumlahnya tidak banyak. Dia tidak melihat tanda masa sucinya. Hal itu dialaminya selama 2-3 hari. Maka apa yang harus dia lakukan? Apakah tetap sholat dan puasa? Atau dia harus menunggu kering? Atau keluarnya tanda suci? Maka mereka menjawab, jika seorang wanita telah suci dari haidnya, lalu dia melihat lagi setelah masa suci ditandai dengan mengeringnya daerah kewanitaannya atau cairan bening beberapa cairan, maka hal itu tidak dianggap sebagai haid. Hukumnya sama dengan kencing. Anda harus membersihkannya dan berwudu. Hal ini banyak dialami oleh para wanita. Setelah bersuci darinya, hendaknya bersegera mendirikan sholat dan berpuasa Ramadan. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha bahwa dia berkata, kami dahulu tidak menganggap flek kekuningan dan kecoklatan setelah bersuci mempunyai dampak apapun. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Dan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tidak disebutkan setelah bersuci. Disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah jilid 2. Kami mengetahui bahwa masa suci itu bisa diketahui dengan dua kondisi. Mengeringnya daerah kewanitaan dulu atau cairan bening. Masalah saya adalah saya sudah mendapatkan daerah kewanitaan saya mengering, kemudian setelah beberapa hari saya melihat cairan bening. Kadang-kadang saya mendapati cairan bening, kemudian setelah itu flek kecoklatan dan kekuningan. Mereka menjawab, jika seorang wanita yang sedang haid telah mendapat masa sucinya dengan sempurna dan telah mandi besar, maka dia tidak perlu menghiraukan apa yang terjadi setelahnya seperti flek kecoklatan dan kekuningan. Berdasarkan perkataan Ummu Atiyah radhiyallahu anha, kami dahulu tidak menganggap flek kekuningan dan kecoklatan setelah bersuci mempunyai dampak apapun. Adapun jika flek kecoklatan dan kekuningan yang bersambung dengan masa haid, maka seorang wanita tidak boleh terburu-buru untuk mandi besar. Karena flek kecoklatan yang bersambung dengan darah haid menjadi bukti bahwa haid belum selesai. Oleh karena itu, Ummu Atiyah berkata, setelah bersuci. Maka hal itu menunjukkan bahwa flek kekuningan dan kecoklatan sebelum benar-benar suci tetapi berpengaruh. Maka hal itu menjadi bukti bahwa haid belum selesai.
Adapun menunggu selama 15 hari berlaku bagi wanita yang tidak melihat salah satu dari kedua tanda suci tersebut dan masih tetap keluar darah, maka dia menunggu selama 15 hari. Baru setelah itu bersuci dan sholat dan berpuasa menurut jumhur ahli fikih. Adapun sebelumnya, kapan saja ia melihat tanda suci, maka segera bersuci lalu mengerjakan sholat dan puasa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun yang berkaitan dengan mengqadha sholat-sholat sebelumnya, karena ketidaktahuan akan hukum syar'i, maka dimaafkan. Apalagi jika sudah bertanya kepada salah seorang syekh atau mufti lalu beliau telah memberikan jawaban, maka hal itu lebih bisa dimaafkan. Meskipun apa yang telah dikerjakan atau yang telah difatwakan tersebut pada hakikatnya adalah salah.